lihat bagaimana kehidupan yang lain daripada orang-orang yang kita panuti. Kalau generasi sahabat udah semuanya adalah bintang ke bintang, semuanya adalah star. Kita lihat dari generasi setelah sahabat, seorang yang bernama Anas bin Malik, Malik bin Anas bin Malik bin Al-Asbuhi. Dia adalah pendiri mazhab Maliki. Dia seperti anak-anak yang lain. Dia awalnya bermain seperti anak-anak yang lain, akan tetapi kepada dia diberikan pilihan oleh Allah SWT. Diberikan pilihan untuk menjadi orang yang atau menjadi anak yang berbeda dengan yang lain. Jadi dia adalah anak biasa, akan tetapi Allah berikan kepada dia suatu kelebihan. Suatu ketika dia mengatakan, aku punya saudara yang lebih senior. Dia punya saudara abang yang lebih senior. Suatu ketika bapaknya menguji tentang suatu hukum di dalam masalah agama. Abangnya bisa jawab dan dia tidak bisa jawab. Terus bapaknya ngomong kepada Malik bin Anas, kepada Al-Imam yang masih kecil itu, wahai Malik, sesungguhnya engkau telah dilalaikan oleh burungmu. Jadi dia pemelihara suka burung, ya, anak kecil. Padian. Kau fakat lahauta alhaka alhamam, lo betul hamam. Engkau telah dibuat lalai oleh burung merpati yang jadi mainan. Maka mendengarkan kata-kata itu, dia langsung terbakar dia. Akhirnya dia memutuskan saat itu juga untuk belajar dan mulazamah dengan seorang imam, dengan seorang ulama besar. Padahal dia masih kecil. Maka dia minta izin kepada ibunya. Kemudian ibunya memakaikan kepada dia pakaian yang paling bagus. Jadi ini peran daripada ibu juga. Ibu ini sangat luar biasa. Imam Syafi'i hebat karena ibunya. Imam Malik ini hebat karena ibunya. Kayak nanti ini yang belum ini cari ibu yang baik anak-anak. Ibunya memanggil Malik yang masih kecil. Kemudian dipakaikan pakaian paling bagus, dipakaikan imaman, dipakaikan sorban. Kemudian dia berpesan kepada Malik yang masih kecil, wahai anakku, pergilah engkau kepada gurumu namanya Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i itu guru daripada Imam Malik yang pertama. Apa kata pesan ibunya? Pelajarilah adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Jadi adab itu sebelum ilmu. Jadi kalau seandainya di sekolah sekarang ini kan sudah sangat ini, sekolahnya kita otak saja yang kebanyakan yang diisi sekarang. Terus adabnya gimana? Otak itu penting gitu. Otak itu penting. Akan tapi yang lebih penting sebelum itu adalah bagaimana adab yang ditanamkan. Itu pesan oleh ibunya. Makanya Imam Malik itu ketika beliau sudah menjadi ulama, beliau itu punya adab dan etika yang beliau tinggikan. Di antaranya itu, kalau seandainya ada orang yang bertanya tentang hadis, misalkan ada orang yang bertanya tentang hadis, beliau tidak mau hadisnya ini enggak. Beliau masuk dulu ke kamar mandi, kemudian beliau mandi dulu, beliau pakai pakaian yang paling bagus, beliau pakai imamah atau sorban yang paling bagus, kemudian beliau pakai wangi yang paling mahal, kemudian beliau ambil tempat duduk yang mulia, beliau buat sebuah singgasana, bukan karena untuk memuliakan diri beliau, akan tetapi karena memuliakan hadis, karena adab beliau terhadap sunnah Rasulullah SAW, terhadap hadis Rasulullah. Beliau tidak mau menyampaikan sunnah Rasulullah kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat super terbaik, dalam kondisi mandi dan berwudu, dalam kondisi pakaian yang paling bagus, dalam kondisi wangian yang paling bagus. Buah daripada pendidikan atau pesan daripada ibunya yang dari awal menanamkan adab. Pelajari adabnya sebelum untuk pelajari ilmunya. Kalau masalah ilmu bisa berkembang terus, tapi kalau adab tidak ditanamkan dari kecil, kalau adabnya sudah bermasalah, maka ilmu sebanyak apapun atau setinggi apapun ilmu, maka itu tidak akan ada gunanya. Koruptor itu bukan orang yang bodoh. Koruptor itu banyak juga yang profesor, banyak juga orang-orang yang hebat di masyarakat. Tapi kenapa mereka bisa korupsi?
Kenapa mereka bisa maling? Bahkan kalau kita lihat kepala daripada atau pimpinan daripada para bandit-bandit yang besar itu adalah orang-orang cerdas. Nggak mungkin, walaupun mereka sesama penjahat, nggak mungkin bisa memimpin penjahat itu kecuali adalah orang cerdas. Ya kan? Kepala preman itu pasti yang paling cerdas di antara mereka. Jadi kalau preman badan besar tapi bodoh, ya pasti disuruh. Tapi kalau dia cerdas, kepala preman badan kecil tapi dia disuruh yang badannya gede, banyak itu. Kenapa? Karena dia lebih cerdas. Artinya masalah kecerdasannya tidak menentukan baik buruknya kita, tapi yang paling menentukan diri kita itu adalah bagaimana adab hati dan etika kita. Itu yang disahkan oleh ibunya. Sehingga berangkatlah Imam Malik dan bermulazamah selama sekitar 7 tahun dengan gurunya Rabi'ah. Kemudian dia mencari juga ilmu daripada guru-guru yang lain, Ibnu Hurmus, kemudian Nafi' Maula bin Umar, Nafi' pembantunya Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, pembantu daripada putra Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau di dalam ilmu itu yang diajarkan. Bahkan ketika beliau masih kecil itu yang dia lakukan kan nggak mungkin setiap orang itu siap selalu dengan kedatangan kita. Yang dia lakukan bagaimana giginya beliau mencari ilmu dan bagaimana etikanya. Jadi ketika siang hari biasanya jam-jam 11 dia sudah datang ke rumah para sahabat. Kalau sekarang sekitar jam 11 ya. Kalau zuhurnya jam 12, maka kalau seandainya dia punya target guru, dia ingin mendengarkan hadis dari sebulan, maka dia datang ke rumah gurunya itu, kemudian dia tunggu di luar. Ketika gurunya itu sudah turun untuk melaksanakan sholat zuhur, kemudian sambil berjalan dia bertanya dan meminta hadis kepada gurunya tersebut. Cara beliau untuk mendapatkan gigih, punya adab, punya etika. Dan beliau melewati masa remajanya juga dalam kondisi yatim. Karena bapaknya meninggal saat beliau masih anak. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Bapaknya meninggal ketika beliau kecil. Diasuh oleh ibunya. Karena asli atau asal kampung Imam Syafi'i ini adalah dari Mekah. Beliau itu adalah keturunan daripada Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah saudara daripada Hashim ibnu Abi Manaf. Hashim bin Abi Manaf ini kan kakek buyutnya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Muttalib ini adalah kakek buyut daripada Imam Syafi'i. Maka ibunya ketika dia melihat karena bapaknya juga sudah tidak ada, maksudnya bapak daripada Imam Syafi'i juga sudah tidak ada, melihat lingkungan Mekah itu adalah lebih baik untuk anaknya, dia bawalah sang anak ini pergi ke Mekah. Kemudian di Mekah dia lakukan seperti yang dilakukan oleh ibunya Imam Malik. Dia suruh anaknya belajar, tapi Imam Syafi'i ini miskin, super miskin, luar biasa miskin. Allah berikan kepada dia kecerdasan, tapi pada saat sama juga diuji dengan kemiskinan. Orang lain punya pena, orang lain punya buku, beliau datang ke situ mendengarkan saja. Tapi orang lain nggak bisa jawab, dia bisa jawab. Allah berikan kepada dia yang tidak diberikan kepada yang lain. Bahkan ketika usia beliau 10 tahun beliau sudah hafal Quran. 16 tahun beliau sudah hafal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitabnya setebal ini. Kitab hadis. Muwatta karya Imam Malik yang tadi kita sebutkan namanya. Dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal Muwatta. Sebelumnya sudah hafal Al-Quran. Beliau terus berburu sampai akhirnya ketika beliau sudah hafal Al-Muwatta ini, beliau datang langsung kepada Imam Malik ke Madinah. Kemudian lebih kurang setahun di situ dia setorkan hafal Muwatta'nya sampai Imam Malik mengatakan, wahai anakku, jaga-jagalah dirimu daripada manusia, nanti engkau akan mendapatkan sya'nun azim. Allah akan memberikan kepadamu sebuah kondisi yang sangat besar. Hati-hati, jaga-jaga diri daripada manusia. Setahun dia di sana, setelah dia gali ilmu Imam Malik, setelah dia gali juga adabnya Imam Malik, kemudian dia pun melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu kepada yang lainnya. Dia kembali ke Mekah, kemudian dia pergi ke Yaman,
kemudian dari Yaman dia berangkat ke Baghdad, kemudian ke Mekah lagi, kemudian ke Baghdad lagi, kemudian ke Mesir. Itu dalam rangka mencari kemuliaan, dalam rangka mencari ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk dua orang ini, mereka sama-sama yakin, sama-sama susah ketika kecil. Dan Imam Syafi'i mengatakan, di antara faktor yang membuat kita itu bisa sukses ada 6 katanya. Akhi lan tanal ilma bi sittatin. Seumbika an tafsilha bi bayani. Zakarun wa hirsun ittihadun. Kemudian apa lagi? Zakarun wa hirsun wa ittihadun. Wa sahbatul ustazi wa tul zaman. Kamu harus punya apa saja kalau supaya kamu bisa berhasil. Imam Syafi'i meninggal dalam usia 55 tahun. Jadi kembali kepada Imam Malik. Imam Malik itu dalam satu kesempatan beliau bisa menghafalkan 50 hadis dan itu tidak salah. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari. Ini kita 3 orang ini aja kita bahas daripada para imam. Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian nanti Imam Bukhari sedikit insyaallah. Jadi Imam Malik mengatakan sudah separah hafal Quran sekarang. Dan Imam Syafi'i mengatakan juga demikian, bahwa untuk modal bagi kita bisa mendapatkan kemuliaan pertama adalah harus ada kecerdasan. Seperti Imam Malik cerdas, seperti Imam Malik mengerahkan segala kemampuan dia, segala fokus dia kepada ilmu, itu dia yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Makanya sebagian guru-guru kita kadang-kadang untuk melakukan itu, mereka memulai segala sesuatu itu dengan bacaan suratul Fatihah, bahkan sebelum majelis. Itu yang saya lihat ya. Nah, supaya apa? Pertama supaya hati kita tuh bisa fokus. Kemudian pikiran kita bisa jernih. Kita mulai dengan suratul Fatihah. Bukan karena kalau kita katakan mengikuti Rasul enggak, kita nggak akan sanggup untuk mengikuti Rasul. Nah, dan itu yang dilakukan oleh sebagian guru-guru saya. Nah, terus zakat al-Bukhari harus ada kegigihan. Imam Malik menunggu guru-gurunya yang akan berangkat ke masjid. Ketika gurunya sudah keluar dari rumahnya, beliau tanya, apa yang ingin beliau tanya? Ada hirsun. Dan ketika Imam Malik sudah menjadi imam besar, hal yang sama pun dia dapatkan daripada murid-muridnya. Imam Malik itu muridnya datang dari mana-mana, termasuk dari Andalusia, dari Spanyol, keren. Muridnya datang dari Eropa, dia di Madinah, dari Baghdad, dari Syam, dari Baghdad, dari Irak, kemudian dari Suriah sekarang atau dari Mesir, semua datang kepada Imam Malik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada hirsun, ada kegigihan, ada keinginan yang kuat. Hirsun itu keinginan yang kuat. Kita kalau nggak ada keinginan yang kuat, pasti kita nggak akan membuahkan hasil. Orang kalau ada keinginan kuat, ketika dia membaca sesuatu, dia ingin tahu, biasanya cepat masuk. Tapi kalau dari awal itu nggak ada keinginan, nggak ada dorongan ingin tahu, nggak ada dorongan ingin memahami, pasti 2 jam dia ini apa maksudnya tadi ini. Dan sini nggak ada dorongan dari dalam. Sudah saya baca tadi, udah 5 kali nih nggak masuk juga. Kenapa? Dorongan dari dalam tuh nggak ada. Itu kalau kita baca. Kalau bagi mereka bukan sekedar dorongan untuk membaca saja, dorongan untuk melakukan perjalanan. Satu hadis mereka siap berkorban untuk membeli kuda, untuk beli bekal perjalanan untuk 1 bulan, untuk hanya 1 hadis. 1 hadis. Imam Bukhari kampungnya di Bukhara. Bukhara itu sekarang di Uzbekistan. Berapa ribu kilo sampai ke Madinah?